Hai, assalamualaikum. Jadi alhamdulillah ya, proses pembangunan pondasi sampai dengan slope sudah selesai. Jadi ini dia ya awal proses pembuatan pondasi di rumahku. Nah, ini pertama-tama ini untuk bagian rumah memang benar-benar belum dipondasi sama sekali ya teman-teman. Dan alhamdulillah setelah 5 tahun ini semua bisa terrealisasi. Jadi kita itu bingung ya teman-teman antara maju dengan mundur dengan Pak suami, mau pondasi sekarang apa nanti aja. Tapi karena dipikir bahan material itu semakin hari semakin naik, akhirnya kita putuskan untuk kita pondasi saja di tahun ini. Jadi tahun ini tepat 5 tahun ya kami tinggal di rumah sederhana ini. Alhamdulillah, Masya Allah ini hasil keringat sendiri ya teman-teman, sudah lunas. Dan sekarang tinggal memikirkan gimana caranya buat bikin rumah impian minimalis dan sederhana. Jadi namanya bikin rumah batu pasti diawali harus ada pondasinya dulu. Jadi di sini pertama-tama karena uangnya juga atau anggarannya itu cuman sedikit, jadi kita bikin pondasinya dulu. Gak apa-apa kita membangunnya bertahap ya. Yang penting setidaknya di sini udah mulai pembangunan. Oke, jadi ini di hari pertama ya teman-teman, udah mulai dipasang patok dan sekalian juga udah mulai dipondasi. Jadi ini untuk bagian kamar udah sebagian dipondasi, alhamdulillah. Jadi selain yang bikin kita maju mundur itu, kita pikirkan bahan material tuh mulai mahal dan juga tukang udah mulai mahal juga mengikut dengan bahan material. Di satu sisi kami juga lagi mempunyai 2 anak toddler yang lagi aktif-aktifnya teman-teman. Tapi karena tekad dan niat kita udah bulat, jadi kita putuskan untuk pondasi saja di tahun ini. Dan singkat aja ini untuk bagian pondasinya udah sebagian selesai. Nah, ini udah waktunya untuk makan siang. Jadi di sini untuk pekerjaan pondasinya itu kurang lebih semingguan ya teman-teman. Itu pun juga ada libur-liburnya gitu. Dan di sini tuh hitung gajinya tukang itu per meter ya teman-teman. Dan juga di sini kita kasih kopi 2 kali dan juga makan siang. Oke, lanjut ini videonya di hari kedua. Ini pagi-pagi Pak tukang udah datang. Lanjut misalnya di sini mencampur. Jadi di sini mau lanjut lagi untuk mempondasi. Terus lanjut karena ini udah siang, jadi di sini saya mau kasih tidur dulu anak-anak. Nah, ini kita tidur di ruang tengah teman-teman, nah itu udah dipondasi juga. Jadi keadaan rumah seperti ini ya, berantakan banget. Dan alhamdulillah udah di bagian depan. Jadi ini kamar depan ya teman-teman. Jadi untuk rumah nanti ukuran 6x10 dengan 3 kamar dan 1 ruang tamu serta 1 ruang tengah los dapur gitu teman-teman. Jadi rencananya mau bikin konsep dapur minibar gitu, dan semoga aja apa yang kami rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman, amin. Nah, ini Pak suami ikut juga ya jadi asisten tukang, jadi secara tidak langsung di sini yang kerja itu 3 orang ya teman-teman. Singkat aja ini kita udah di sore hari dan di malam hari gitu teman-teman. Nah, untuk bagian kamar juga udah mulai dipondasi kayak gini. Jadi kita itu jadi kayak tinggal di kos petak gitu teman-teman, dengan 2 toddler yang masya Allah aktif sekali. Singkat aja teman-teman, ini di hari terakhir pengerjaan pondasi ya. Jadi ini udah di bagian mesin air aja, dan ini Pak suami lagi ngebersihin tanah-tanahnya yang ada di bagian sini teman-teman. Nah, untuk bagian sini rencananya ruang tamu. Oke, lanjut di sini lagi pemasangan mesin airku ya teman-teman, karena kemarin kan pondasinya agak mentok ke depan itu ya. Jadi untuk mesin airnya dibuka dulu sementara. Tapi karena air tower lagi nggak ada, jadi ya udah di sini Pak suami mulai pasang lagi teman-teman. Jadi ini mesin air dibongkar pasang gitu teman-teman. Paling ribet kalau mau dikasih nyala airnya karena mesti dipancing dulu. Dan ini adik Vira terkena insiden sedikit teman-teman, namanya juga bocil aktif. Jadi pas malam-malam gitu dia itu jatuh dari kasur dan tertumbuk di pondasi teman-teman. Tapi untungnya nggak parah, dan alhamdulillah ini sekat antara kamar dan ruang tamu udah jadi juga. Jadi seperti inilah kondisi rumah kami setelah dipasang pondasi. Pokoknya kalau lewat itu meski ngengkang-ngengkang gitu guys. Dan semoga selanjutnya bisa cepat selesai nimbun gitu ya, supaya kalau berjalan itu nggak ngengkang-ngengkang lagi dan nggak sakit kakinya gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ya, ini udah mulai kelihatan model rumahnya karena pondasinya udah kelar. Kemudian lanjut lagi di hari berikutnya ya. Di sini kami memutuskan untuk lanjut untuk memasang slop guys. Jadi ini di hari ke berapa gitu ya, lupa. Dan lanjut aja di sini dilanjutkan untuk pembuatan besi atau merakit besi untuk pembuatan slop pondasi guys. Jadi besi yang kita gunakan itu besi 6 dan besi 8. Nah, untuk pengikatnya itu kita pakai, untuk gelang-gelangnya maksudnya ya, kita pakai besi 6. Nah, untuk harga besi 6 di saat ini tuh sudah mencapai 30 ribuan guys untuk satu besinya. Jadi ini proses pengikatan gitu ya teman-teman. Nah, untuk benderet atau ikatannya itu seharga 15.000 per ikat guys.
Jadi ya lumayan bunyi juga ya. Punya uang 15 juta, sekarang baru jadi pondasi dan slop aja guys. Dan juga bayar tukang yang kurang lebih 4.500.000 ya, bisa dihitung 5 jutaan ya dengan proses makan gitu ya. Yang membutuhkan waktu sekitaran semingguan lebih gitu guys. Nah di sini ada tanteku juga, karena kebetulan yang kerja itu tukang dari keluargaku guys, antara keluarga gitu di kampung, kebetulan ada di Kendari, jadi kita suruh bantu untuk bikin pondasi ya, harga-harga keluarga gitu, diskon-diskon 5 ribuan lah dari harga umum. Dan alhamdulillah untuk pemasangan besi udah selesai dan dilanjut juga untuk pemasangan slop guys. Dan untuk slopnya itu udah selesai setengah, mungkin bahkan lanjut besok, tapi untuk selanjutnya saya nggak sempat untuk merekam guys. Jadi alhamdulillah ini udah selesai aja ya untuk di slop, dan untuk bagian kamar depan udah dibuka.